Mbah Tejo ini memandang agama itu seperti apa? Aku dulu pernah ninggalin agama, Beb. Nggak percaya gitu. Itu tahun-tahun kuliah. Nonton kuliah, Wah, tahun-tahun 80-an. nggak percaya agama, Nggak termasuk percaya, Tuhan, nggak percaya Tuhannya. dia. Karena aku lari ke buku-buku filsafat. Baca filsafat, wah apa aja. Asia, semua aku baca. Tahun 94, ibuku meninggal. Aku masih di Jakarta. Ibuku nunggu, saudara-saudaraku nunggu pemakamannya sampai aku datang. Aku pakai pesawat. Terus ibuku di makam. Aku yang suruh talqin itu. Talqin. Disuruh sama orang-orang, aku turun. Aku azan. Di situ aku, iya ya, secanggih-canggihnya filsafat, nggak ada satupun yang ngajarin saya kalau ibuku meninggal gimana cara nguburnya gitu. Itu aja sih gitu loh, gitu loh. Nggak Tidak ada. praktis artinya, Iya, utopis saja. iya, kepalanya di mana itunya, tidak pernah ngajarin gimana caranya nikah, gitu. Iya, Itu pandanganku. Kenapa kok butuh iya, agama? betul agama. Bahkan seorang bayi gak diajari untuk mencari air susu ibunya. Iya, Ketika awal kan ditaruh iya. doang. Jadi untuk praktis gimana warisan harus kubagi, gitu-gitu loh. Filsafat nggak ngajarin. Itu sih, itu pandanganku. Pentingnya agama. Pentingnya agama di sana. Kepraktisan yang nggak dituntut, yang nggak pernah. Filsafat cuma ngajari cara berpikir, tapi how to hidup. Ya paling praktis gimana cara nguburkan ibu saya itu nggak ada di situ gitu. Mau dicari filsafat eksistensialisme, mau cari apa nggak ada cara mengubur kayak gitu nggak ada gitu. Tapi kalau agama, tapi itu tidak menjadi ciri khas semua agama sebenarnya, Pak. Itu khas Islam dan Yahudi aja, Pak. Oh gitu. Iya, kalau Buddha, Hindu, terus Kristen lah ya, Katolik atau Protestan. Kan artinya nggak sedetail Islam, bukan agama hukum. Oke. Yang detail secara hukum itu kan Islam dan Yahudi. Ya kalau Buddha misalnya, saya ngobrol sama tokoh Buddha kemarin, ya mau dikremasi, mau dikubur ya terserah. Kalau kita kan nggak boleh dikremasi misalnya. Ya nggak apa-apa, minimal ada kata terserah dong. Ya, Iya. ada, tapi ada cara bagaimananya kan terserah. Ada kata terserah aja. Tapi kan kalau di filsafat nggak ada. Iya. Kata terserah aja itu udah tuntunan. Udah tuntunan. Oke, boleh milih kremasi apa-apa. Berarti boleh gitu ya. Karena aku pernah berdebat sama orang. Mending dikubur atau dibakar? Iya. Kalau dikubur, itu sudah masalah tanah. Terus nanti belum, kalau saudara-saudaranya jauh, ada yang di Australia, ada yang di mana. Nanti kalau ziarah jauh banget, gitu loh. Iya. Gitu loh. Kalau dikremasi, abunya itu bisa ditaruh di botol atau dibagi ke saudara-saudara, nggak usah kemana-mana. Itu perdebatan nggak selesai, Beb. Soal kremasi dan Iya, ternyata banyak benernya juga. Dikubur memang nggak efektif, tapi dia menggerakkan ekonomi. Mau nggak mau, Habib akan terbang ke sana. Ekonomi orang penerbangan, ada orang jualan, ada apa. Tapi kalau dikremasi, duit yang mestinya untuk beli naik pesawat apa bisa ditabung untuk penelitian apa. Ada gitu-gitu gitu. Oh iya juga ya. Tapi oke lah, intinya ada tuntunan harus diapakan orang mati, walaupun dibebaskan yang kayak yang contoh Habib tadi. iya. Tapi sekarang fenomena umat beragama itu, apalagi beberapa tahun terakhir ini kan, ya justru hilang gitu. Ruh itu kan hilang dari umat beragama. Iya.
Kita bahkan bertengkar soal tuntunan. Oh, menurut saya tuntunan ini benar dan itu salah. Kemudian agama dihina sedemikian rupa sampai titik nadir. Dengan kemudian agama jadi sebab kita memilih politik ini dan itu. Agama menjadi sebab kita membenci ini dan itu, bahkan membunuh ini dan itu. Gitu. Nah, tapi kalau nggak ada agama juga buruknya. Agama itu bagus untuk menuntun, tapi kan jadi kayak pisau yang bisa untuk membunuh, bisa untuk di dapur. Salahnya kalau untuk yang membunuh apa? Pada saat pemilu atau pilkada, aku ngeliat baliho-baliho jadi agamis banget semua orang gitu loh. Kalau nggak pakai kopiah pasti begini. Pasti. Aku kadang-kadang membayangkan ada satu pemimpin yang gini gitu, udah aja gitu loh. Terus tetap dipilih. Gitu loh. Artinya masyarakat tuh nggak perlu lagi agamamu apa atau bukan agamamu apa, aliran agamamu apa. Yang penting kamu bisa mimpin. Yang penting manajemenmu bagus, karena aku pilih kamu manajemenmu, bukan karena gitu. Terus agama dijadikan alat untuk mengerahkan massa. Kami mewakili Islam, hajinya ditulis, aduh, itu sih. Okay. Gitu. Lagi-lagi ke sikap luaran tadi, penulisan haji. Padahal kalau diamati penulisan haji itu kan sebenarnya triknya kolonialis Belanda. Waktu itu ya. Untuk membedakan. Sama dengan kampung Arab. Kampung Arab itu kan buatannya Belanda untuk mengisolasi keturunan Arab agar tidak memberikan pengaruh kepada non keturunan Arab di Indonesia. Karena bahaya. Bahaya karena Jamiat Khair itu 1901 lembaga pendidikan keturunan Arab yang sudah mengajarkan berbagai hal yang intinya ya kita harus merdeka gitu. Hanya ya udah dilokalisir gitu. Nah, yang juga saya tertarik, Pak, aku tertarik itu ngobrolin sebenarnya etika Presiden Jan Jokers. Aku yang mengamati ini. Misalnya salah satu etika yang aku juga pengen tahu dari mana ini semua. Satu, tidak menerima komentar di Twitter yang tidak mencantumkan tweet yang dikomentari. Artinya kalau di Twitter kan biasanya langsung komentari. Kalau Mbak Tejo mintanya di retweet dan kemudian diisi komentar Anda sehingga muncul yang dikomentari itu apa. Itu konsisten nggak menjawab semua komentar yang tidak dilakukan seperti itu? Aku usahakan konsisten, walau kadang-kadang bolong-bolong juga kalau ini harus dijelasin orang ini kadang-kadang gitu. Tapi biasanya konsisten yang retweet sama itu komen. Kenapa muncul etika itu, memberlakukan aturan itu? Nggak tahu, waktu aku jadi wartawan itu kalau aku motret seseorang, aku cantumin di mana aku potret. Misalkan aku ketemu di rumah Bib Husen, aku akan cantumin Maya Rumantir atau Maya Hasan atau siapa gitu, atau Dewa Bujana di rumah Bib Husen. Karena aku ketemu dia karena di rumah Bib Husen, gitu loh. Gitu. Sama aja, itu kan sama dengan kalau orang komen tanpa refer yang dikomenin, bisa saja dia nggak dengerin tuh. Iya. Atau Habib ngomong, kita itu kebudayaan kita terlalu memuja nama, kurang esensial, kurang esensinya, kurang membahas esensinya. Apa dong bedanya mudik sama pulang kampung? Apa bedanya collab sama over capacity? Terus tiba-tiba Bib boleh nanya, ya udah boleh. Bib, di Bondowoso harga tape berapa? Gimana coba? Ini etika aja lah. Etika itu kan kalau di Jawa namanya rosong rumangsani, membayangkan kalau dia jadi seseorang yang sedang direspon. Berarti dia nggak bisa membayangkan kalau dia jadi pembicara, ngomong sudah jelas tentang A, tiba-tiba ada yang bertanya di luar topik soal A.
Atau Gitu bisa loh. jadi ya karena kebodohan dia kehilangan konteks akhirnya. Enggak, aku pikir ini etika. Soal etika saja. Dia sengaja Aku membelokkan. pernah ngejar seorang mahasiswa dari kampus terkenal di Indonesia di sebuah diskusi. Aku kejar dan sorry, aku gini. Ulangi. Dia nanya satu, penanya dua, penanya tiga, penanya empat. Pokoknya ada beberapa penanya lah. Baru aku jawab. MC aturannya gitu. Iya. Oke, dia nanya, setelah aku jawab, setelah pertanyaan selesai, aku jawab. Iya. Pas aku jawab dia udah nggak ada pulang. Udah pulang. Udah mau aku jawab dia, aku kejar. Aku kejar gitu loh. Kamu nggak sopan gitu. Berarti Jo inget siapa aja yang menanya. Ya kan kelihatan kan tadi Iya, yang iya, ngajeng iya. tiba-tiba begitu aku jawab dia loh. Kalau memang kita ngapain bertanya? Iya. Jadi Habib bisa bayangkan kalau jadi terhinanya kita. bukan soal terhina aja, lu terus ngapain nanya gitu? Iya. Mau show off aja Show off. gitu. Tapi Dan mungkin kita niatnya mungkin niatnya kita nggak berantem loh, Beb. Anak itu balik. Karena niatnya dalam hatiku, kamu kalau gini terus, hidupmu susah loh nanti. Iya. Hidupmu susah, dimanapun akan susah. Ini bukan soal aku sama kamu, tapi aku mikirin masa depanmu dalam hatiku. Walaupun luarnya begini, Iya, gitu loh. iya. Balik, aku bilang. Anaknya gede pada aku kalau dipukul pasti kalah gitu loh. Gitu, masih sopan dia, dia nggak sopan, gitu. Jadi nggak punya tata krama. Tata krama, nilai itu tadi. Kalau aku nanya ke Habib, dia sesi pertama ada 3 pertanyaan, aku yang nanya nomor 1, Bib, bagaimana hukumnya mencium istri orang, gitu loh. Oke, terus pertanyaan 2, pertanyaan 3 ditampung, setelah selesai, Habib mau jawab, aku pergi gimana coba? Iya. Gimana? Karena aku harus itu kalau dijawab rosong rumangsani. Urip itu rosong rumangsani, mengimajinasikan kalau jadi orang lain kayak apa gitu. Itu aja. Utang roso itu juga, Pak. Gitu, rosong rumangsani ya dari situ. Jadi merasa punya utang tentang rasa. Iya, yang sebenarnya dibentuk orang tua sih. Orang tua perannya. Tapi Mbak Tejo kan kadang banyak orang Mbak Tejo bilang, aku utang roso nang iki." Iya, karena orang tua aja yang ngajarin gitu. Bahwa yang bisa aku bayar dari Habib, yang aku bisa bayar dari dokter hanya waktu dan pikirannya dan tenaganya. Rasaku ketika diperiksa, rasaku ketika sembuh, itu nggak bisa dibayar. Iya. Itu yang banyak orang lupa. Itu yang sering aku bilang bahwa tokoh agama atau budayawan atau siapapun yang kamu honori sebenarnya bukan isi ceramahnya yang kamu honori, tapi waktunya aja, waktu yang seharusnya dia gunakan untuk bekerja. Jadi dia sebenarnya bukan minta bayaran atas ilmu yang dia bagikan. Cuman ya tenaga, bensin, pulsa, itu aja yang dibayar. Rasa ketika dia tercerahkan, Iya. itu nggak bisa dibayar. Dibayar. Gitu, maksudku gitu aja, begitu. Sama itu juga, kalau aku ngelihatnya kayak agar gak kehilangan konteks, karena masalah di generasi digital ini sering kehilangan konteks. Ya, konteks juga. Konteks hilang. Iya, makanya harus retweet and comment, karena kalau di komen aja bisa kehilangan konteks nanti orang. Nah, sama lagi aku pernah ngelihat Mbah Tejo ngamuk-ngamuk di ILC. Soalnya ada orang yang ketika Mbah Tejo ngomong, dia main HP. Ya. Terus Mbah Tejo bilang, saya tidak pernah main HP di acara-acara yang sudah saya janji atau terjadwal. Itu juga aku ingin Indonesia itu kembali ke era itu. Di mana bukan hanya hukum, tapi ada sopan santun, ada tata krama tadi. Ya, di atas hukum itu kan etika. Etika. Sebetulnya. Walaupun Pak Karni nggak terlalu setuju, tetap hukum di atas. Oke lah. Karena
aku gak menyakiti Mbah Tejo, kan utamanya bukan karena aku takut hukum. Yeah. Buktinya ada orang-orang yang menyakiti. Yeah. Tapi kan karena aku nganggap Mbah Tejo dalam imajinasiku adalah saudaraku sebagai sesama orang Indonesia, sebagai sesama Muslim dan lain sebagainya. Madura. Sebagai orang Madura. Jadi itu kan di atas hukum, Mbak. Makanya aku sering bilang Indonesia itu berdiri lahir atau akad Indonesia itu pada 28 Persatuan Indonesia dengan sumpah imajinasi. 45 itu hanya resepsi aja ibarat pernikahan. Yeah. Karena kita nggak saling menyakiti bukan karena UUD 45 utamanya. Tapi karena sumpah kita tahun 1928. Karena itu orang yang nggak bisa menghayati sumpah itu, ya dia akan melanggar hukum gitu. Nah itu ya gini Beb, kalau pertemuan yang sudah terjadwal, janjian, misalkan ILC itu kan terjadwal, atau ketemu di mana meeting yang sudah dijadwal, kan kita bisa broadcast ke orang-orang status busy, status sibuk, gitu. Kalau sudah terjadwal terus masih ngelayanin, aku tetap nggak bisa, rasaku gimana ya? Kita janjian, udah pas jam 5 ya, oke jam 7 atau apa di sini. Begitu ketemu masih terima, loh mestinya kan, sorry aku broadcast aja, jam 7 aku nggak bisa dikontak karena aku ketemu Habib. Ngobrol, kan bisa gitu, sehingga bisa. Sekarang aku ngelihat banyak orang-orang di kafe sibuk main HP. Itu touch, aku nggak tahu ini akan jadi bom waktu apa, karena bom waktunya adalah kita sebenarnya nggak saling peduli, itu yang jadi bom waktu. Sampai aku punya persyaratan ini tragis, Wib. Di 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir kalau ada acara-acara di kampus, aku hanya mau jadi pembicara tunggal. Karena apa? Ya kelihatannya sombong, tapi gini, kalau kita pembicaranya bertiga atau berempat, mau rektor kayak mau menteri, ketika kita ngomong, dia nggak merhatikan. Dia main HP, tidur atau main HP. Dilihat mahasiswa nggak enak, nggak sebagai pendidikan. Karena waktu mereka ngomong, aku perhatiin. Gitu. Sejak itu kan biasanya terus kampus bikin sesi pagi, sesi siang kalau diskusi. Oke, ada menteri ini, ada rektor, nggak mau, aku sesi siang sendirian. Atau nggak usah. Gitu aja. Karena ya itu daripada aku maki-maki, pernah seorang dekan aku maki-maki di Semarang. Aku maki-maki. Karena ada seorang kombes setempat Kapolres atau apa lagi bicara, dia main HP. Aku minta dihentikan, ya nggak tahu udah muntah udah. Ini gimana main HP ini? Mestinya gimana kita mau diskusi kalau pembicara yang lain lagi ngomong, pembicara narsum satunya nggak berarti. Gimana diskusinya nanti? Aku dari sini membayangkan, yuk gimana Gusti Allah ya? Semua orang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ya bisa. Dan itu kayak sholat itu kan mi'rajul mu'min, pertemuan dan komunikasi kita dengan Gusti Allah. Tapi kita pikirannya kemana-mana. Mungkin ya kayak kasus main HP. Kan kita nggak bisa ngelihat kalau pikiran. Tuhan kan bisa. Itu sih. Kita mentok kan bacanya mungkin sorot mata kosong ini orang. Kelihatan aja. Atau sekarang lebih parah. Makanya itu sebenarnya soal rasa tadi. Itu nggak bisa dihukum, utamanya tata krama, karena sekarang lebih repot. Orang kalau Zoominar, dia ngisi, setelah ngisi dia matikan kameranya dan dia pergi. Aku nolak, aku syarat ke webinar tidak ada satupun peserta yang matiin kamera. Kalau begitu aku baru mau. Serius. Kalau enggak aku nggak mau, karena sangat nggak etis. Kita lagi ngomong, dia matiin kan bisa aja ke kamar mandi atau apa. Ya gimana coba? Dia pasti buka, walaupun nggak ke kamar mandi, ya dia pergi. Pokoknya syaratnya itu. Oke, panitia tanya ke Pas Pampres, istilahnya Pas Pampres. Pas Pampres dan juga. Enggak, syaratnya webinar adalah tidak ada satupun yang matiin.
ide Tapi itu kan ide nggak capek hidup begitu, Pak. Maksudnya, ya itu benar. Tapi kan sulit, Pak. Maksud ya aku bagus pengen gali juga, gimana caranya Indonesia bisa bagus begitu. juga, bagus juga untuk seleksi supaya kita nggak kebanyakan webinar. Ada yang menolak, aku menolak, ya mereka akhirnya ngubungin aku lagi ada. Artinya kan. Tapi bisa, Pak. Bisa. Artinya mestinya webinarku seminggu bisa 5 kali, sekarang jadi 1 atau cuma 2 kali gitu. Gitu loh. Lebih enak juga kan dia akunya nggak capek, nggak terlalu. Ada juga yang nggak mau gitu. Itu kalau Indonesia ingin mencontoh etika negeri Janjokers itu, Pak, itu gimana? Aku nggak tahu dah. Dulu aku sering pengen ngetawa kalau ada orang cium tangan orang gitu. Serius, Beb. Ngapain orang cium tangan orang? Ketika tiba-tiba suatu aku main film, main itu, ya pokoknya dalam tanda kutip ngetop lah gitu loh. Ternyata nggak bisa hidup di atas terus. Iya. Kita harus pernah nyembah orang, gitu loh. Aku pernah ngelihat Mas Suprapto Suryodarmo, pemimpin spiritual di Solo, ketemu Biku Bante Panyavaru itu bukan cuma nyembah, dia deprok di tanah gini. Gini. Aku kok pengen begitu juga ya. Artinya kenapa kok aku cium tangan Cak Nun? Iya. Kenapa aku cium tangan Gusmus? Supaya aku nggak ada di atas terus. Gitu. Iya. Kenapa aku cium tangan si A, si B, si lebih itu sih. Ternyata hidup yang di atas terus tuh capek. Kita harus menemukan seseorang yang di atas kita. Nggak tahu Habib pernah ngerasa itu nggak gitu? Iya. Capek Habib cuma di sana didengerin. Ada sesuatu yang Habib harus tunduk gini kan? Iya, itu betul. rasanya happy banget gitu loh. Happy. Gitu kan? Justru dengan begitu kita justru merasa mulia. Iya. Nah itu sih sebetulnya. Karena itu aku ngamuk ketika ada orang bilang mencium tangan Habib Kiai itu simbol feodalisme. Ya. Pun kamu sama pacarmu aja bersimpuh, ngasih bunga. Kenapa kita mengekspresikan cinta jadi dianggap Itu feodal? ya. Mas Suprapto Suryodarmo itu, dia muridnya banyak di Eropa, Kejawen. Aku hormati. Ketemu Bante Panyavaru di depan mataku di Borobudur. Dia alerpo kata orang Madura. Alerpo gini, cet. Ngomongnya gini. Dilihat itu indah sekali, Beb. Indah. Aku harus menemukan orang ya. Tapi walaupun aku nggak sampai gitu, minimal aku cium tangan gitu loh. Iya. Gitu. Rasa plong di sini. Iya. Karena aku ngelihat itu yang absen dari kita gitu. Itu yang perlu. Kalau dalam bahasa Islamnya ya akhlak ya itu. Untuk kemudian jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Jadi negeri yang indah itu ya itu gitu. Karenanya aku pengen Mbah Tejo ini takoni dari mana? Vaksinnya ini dari mana, Pak? Soalnya pengen tak suntikan. Sorry, aku lagi di dunia persilatan itu untuk bisa terima murid, itu syaratnya banyak, Bib. Kenapa? Misalkan Habib mau belajar silat kaku di aliran tertentu, yang terutama dari Himalaya, nggak langsung aku ajarin. Aku cari jalan sedemikian sehingga aku nguji betul-betul sampean memang layak jadi muridku. Kenapa? Karena begitu aku ajarin, nanti segala kelakuan Habib itu dosanya di aku. Nah, itu juga yang aku bilang. Gitu loh. Jadi memualafkan orang itu resikonya besar. Makanya kalau ada orang datang kepada aku, pengen masuk Islam, belajar dulu agamamu yang sebelumnya. Jangan-jangan kamu kesini hanya karena gak paham agamamu sebelumnya. Okay. Atau gak menghayati agamamu sebelumnya. Coba dulu, pahami, hayati. Pastikan, karena syarat pertama dan utama mu'alaf itu adalah meyakini Islam dan tidak meyakini selainnya. Oke. Itu berat ya?
sebetulnya. Iya berat. Ya dari itu Jangan kita sampai tahu, dia pindah ke Islam karena nggak tahu agama nggak sebelumnya. tahu agamanya, dan di Islam ya dia akan menjadi pribadi yang seperti itu juga, beragama iya. Islam tapi tidak menjadi seorang Muslim yang Oke, baik. setuju. Ya karena kita ini kan kalau kena virus fisik aja yang cari vaksin, gaduh pengen cepat perubahan. Tapi yuk vaksin kebudayaan, vaksin keagamaan ini kan nggak pernah disuntikkan ke kita. Karena sekarang lu sama orang tua kita main HP kok. Aku kalau ngeliat guru itu gini, Beb. Kenapa dulu itu tradisi kita kalau ketemu guru di jalan, kalau di Situbondo itu, kalau kita naik sepeda papasan, set pasti kita turun. Turun. Set, dituntun sepeda, Tuntun. terus ini Lewat gurunya. baru. Baru naik lagi. Terus buat apa kita menghormati? Zaman itu kan belum ada internet, belum ada apa. Jadi ilmu semuanya dari guru. Sekarang internet kayak gitu, guru bisa lebih bodoh dari kita kan. Iya. Tapi aku berpikir, apakah kita masih harus menghormati? Karena yang kita dapat dari guru bukan ilmu. Ilmu bisa kita cari di Google. Yang kita perlu dapat dari mereka adalah berkah. Itu yang keyakinanku itu gitu loh, berkahnya gitu. Kalau materi ilmunya ya di matematika ada banyak. Dan guru bisa kalah. Apalagi guru kan nggak semuanya kaya, nggak bisa beli laptop, nggak bisa beli ini. Yang lupa adalah guru adalah berkah. Gimana ilmu kita bisa berkah kalau nggak? Aku nggak tahu sih apakah kita buang-buang waktu ngomong gini. Tapi jangan-jangan nggak buang-buang waktu karena sampai kapanpun Indonesia nggak akan meraih kalau sopan santun, kalau tata krama. Karena aku lihat Korea itu tata krama sangat tinggi. Iya. Habib boleh nemuin temuan-temuan teknologi baru apapun di Samsung misalkan. Tapi kalau bos nggak setuju, atasan senior siap. Dia mungkin punya pertimbangan lain. Oke, jangan dikeluarkan tahun ini, gitu loh. Enggak kita nggak demokrat ya. Kita masih Samsung kan dijalankan tidak dengan demokratis kok. Toyota dan lain sebagainya. Dengan senioritas. Dan kenapa perfilman berkembang ini Garin yang ngomong. Karena orang-orang tua di Korea tetap dihargai. Sehingga kreator-kreator anak-anak muda di film itu nggak menyelesaikan, lu udah bau tanah, nggak ada. Tapi tetap untuk perbankan mereka punya jaringan. Jadi kalau sampai punya kreativitas, telepon si A kan senior, pernah punya, dia telepon teman-temannya. Jadi tetap dipakai. Jadi anak muda bersatu di kita. Kemaruk milenial, orang-orang tua dianggap bau tanah. Kayak Mas Slamet Raharjo, mestinya dimanfaatkan di film. Dan bahkan sebagian orang tua akhirnya sok milenial. Nah, karena untuk mengejar. Harusnya tetap jadi orang tua. Orang tua apa? Tempat pengalaman. Yang kedua, tempat jaringan. Kan dia bangkir-bangkirnya dulunya satu. Mungkin ininya di kantor dia, klien itunya yang sekarang terus jadi kan dia tinggal telepon. Ini Garin yang cerita ke aku. Salesnya itu. Apa? Kamu mau bikin film apa? Misalkan ya, kamu datang ke aku, orang tua nih. Oh, ini. Cok, telepon ke bangkir, gitu. Gimana gak maju film Korea? Mereka jaringannya dunia kan. Nah sekarang kita begitu tuh, bau tanah lu. Tua lu, gitu. Itu aja sih, Mak. Itu yang nggak dilihat dari perkembangan film Korea. Gitu. Tetap ada tempat untuk orang tua. Dan aku sekarang terima kasih. Di kita karena nggak dihargai, orang tua memilenialkan diri, padahal dia tetaplah jadi di makom ke itu. Di wisdomnya, di ininya. Pengalaman. Gitu, Be. Iya. Karena hukum itu kan lahir dari teori. Teori itu kan lahir dari pengalaman. Percobaan 1, 2 kali, 3 kali lahir teori.
kemudian teori yang sudah ajek jadi hukum. Ya artinya Ya, di pengalaman dalam itu orang penting. tua itu di pengalaman dan jaringan tuh, Iya, sebetulnya. jaringan. Itu. Ya, itu yang paling aku tunggu-tunggu dari Oke. obrolan sama Mbah Tejo. Thank you. Karena menurut aku krisis Indonesia itu ya krisis itu, Mbak. Jangan-jangan kita nggak akan pernah menggapai itu karena udah kita buang tata kerama. Tapi terima kasih tadi. Mestinya orang tua nggak perlu memilenialkan dirinya, tetap aja di orang tua. Tinggal dididik gimana anak-anak tetap butuh orang tua, butuh pengalaman, butuh jaringan. Ngomong-ngomong terakhir, Pak. Negeri Janjuker pernah dianggap makar anti NKRI karena membangun Negeri Janjuker. Aku kemarin ketemu sama Lord Rangga, Sunda Empire. Tahu aku lihat acaranya, lihat fotonya. Pernah ada yang wah gak Pancasilais, kok bikin negeri-negeri. Betapapun itu hayalan, ya Pak sama aja. Ini apa? Negeri Janjuker. Iya, Sunda Empire juga. Ya mudah-mudahan aja, aku nggak akan jawab. Mudah-mudahan nggak di Sunda Empire kan itu. Oke. Oke, karena kita sekarang itu benar-benar kehilangan ukuran, kehilangan batasan, mana tua, mana muda, mana rasional, mana tidak rasional, Iya. mana etis, mana gak etis. Udah semua bisa dipermainkan dengan uang, dengan kuasa, dengan segala-galanya. Terima kasih, Mbak Tejo. Salam. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Silakan ambil manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.